Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Indi Channel. Kita akan membahas satu persatu pada tutorial kali ini. Pada video saya tentang menyusun RPP yang pertama ini, kita fokus pada penyusunan RPP pada pembelajaran mendalam ya. Tentu saja ini pada teman-teman guru di sekolah-sekolah. Ini insya Allah akan diberlakukan mulai tahun 2025 ini tentang pembelajaran mendalam yang akan kita rumuskan dalam rencana pembelajaran atau RPP. Pada implementasi pembelajaran mendalam, tentu kita sebagai pendidik ya akan melakukan hal yang pertama yaitu perencanaan ya. Kemudian pada fase yang kedua kita akan melakukan pelaksanaan pembelajaran dan melakukan asesmen. Perencanaan ini melalui refleksi guru terhadap diri sendiri, karakteristik peserta didik, materi pelajaran, sumber daya, dan mitra pembelajaran. Kemudian dalam pelaksanaannya nanti, pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Atau yang biasa kita nyatakan sebagai mindful, meaningful, dan joyful ya. Melalui pengalaman belajar memahami, merefleksi ya. Kemudian asesmen atau penilaian. Asesmen tidak hanya berfokus pada penguasaan teori, tetapi juga pada pemahaman konseptual yang mendalam ya. Keterampilan berpikir kritis serta penerapan dalam kehidupan nyata. Oke, langsung saja ya. Kita masuk pada perencanaan pembelajaran mendalam ya. Secara sistematika ini dibuat oleh Profesor Zuli ya. Kita akan mengikuti desain atau sistematika ini ya nanti dalam membuat RPP ya. Yang pertama adalah identifikasi ya. Di identifikasi ini ada beberapa poin ya. Mengidentifikasi kesiapan peserta didik, memahami karakteristik materi pelajaran, dan menentukan dimensi profil lulusan. Ini juga akan kita ulas. Jadi untuk pendekatan pembelajaran mendalam ini sudah tidak memakai 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya. Tapi nanti kita memakai 8 dimensi profil lulusan ya. Memang ini bukan kurikulum baru, tapi kelihatannya ruhnya kurikulum Merdeka itu sudah berganti ya pada pendekatan pembelajaran mendalam ini ya. Yakni diganti dimensi profil lulusan ya. Oke. Ini yang ada tanda merah ini wajib dicantumkan dalam RPP nanti ya. Kemudian yang tidak berwarna merah itu opsional ya. Kemudian desain pembelajarannya bagaimana? Yang pertama nanti kita akan menentukan capaian pembelajaran atau CP. Kemudian menentukan topik pembelajaran yang kontekstual dan relevan. Kemudian mengintegrasikan lintas disiplin ilmu yang relevan. Yang tidak dikasih blok merah ini opsional ya. Sekali lagi, yang ada blok merah ini nanti kita akan wajib memasukkannya dalam RPP kita ya. Yakni yang pada desain pembelajaran ini adalah menentukan tujuan pembelajaran ya. Jadi dalam proses pembelajaran maupun penilaian itu semuanya harus beracuan pada tujuan pembelajaran. Lah tujuan pembelajaran ini tetap kita ambil dari ATP kita ya, alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari CP pada kurikulum Merdeka ya. Kemudian menentukan kerangka pembelajaran, baik itu praktek pedagogisnya, ini menyangkut model, kemudian strategi, metode dan lain sebagainya ya, praktek pedagogis itu ya. Kemudian kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital ya. Kemudian pada bagian yang ketiga adalah pengalaman belajar. Ini ada yang pertama merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan ya. Mindful, meaningful, dan joyful ya. Ini ciri khas pengalaman belajar pada pembelajaran mendalam ya. Kemudian merancang tahapan pembelajaran dengan langkah-langkah kegiatan awal,
inti dan penutup ya. Kemudian mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, nanti dalam proses pembelajaran dari kegiatan awal maupun kegiatan inti, itu nanti harus tampak pola yang pertama memahami ya. Kemudian mengaplikasikan dan merefleksi ya. Untuk pembelajaran mendalam ini atau deep learning ini memang tidak ada sintak ya. Yang ada sintaknya itu adalah model pembelajaran ya, atau metode pembelajaran itu. Nanti pada bagian mana, pada sintak-sintak model pembelajaran yang mengandung unsur memahami, mengaplikasi, dan merefleksi sebagai ciri khas dari pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam ya. Kemudian di RPP nanti ada kegiatan asesmen ya. Asesmen pada awal pembelajaran, asesmen pada proses pembelajaran, dan asesmen pada akhir pembelajaran. Tentu saja untuk asesmen ini tetap saja mengacu pada konsep assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning ya. Jadi ada assessment formatif dan ada assessment sumatif ya. Assessment formatif itu bisa dilakukan pada misalkan awal pembelajaran maupun proses pembelajaran ya. Kalau untuk sumatif biasanya dilakukan pada assessment akhir pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, yakni dengan melakukan evaluasi ya. Oke, ini sekedar paparan secara garis besar. Kemudian secara sistematika yang lebih detail, bagaimana nanti sistematika dari RPP dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Nah ini Bapak Ibu ya. Yang pertama ada peserta didik. Ini akan diidentifikasi sebelum belajar ya, untuk mengetahui kesiapan belajar ya. Seperti pengetahuan awal, misalkan minat, latar belakang, kebutuhan belajar, serta aspek lainnya ya. Namun ini sifatnya juga opsional Bapak Ibu ya. Kemudian opsional itu maksudnya bisa disertakan dalam sistematika atau tidak ya. Kemudian materi pelajaran. Nah, materi pelajaran ini juga sifatnya opsional. Boleh dicantumkan, boleh tidak nanti ya. Tuliskan analisa materi pelajaran seperti jenis pengetahuan yang akan dicapai ya. Kemudian yang wajib nanti dicantumkan itu pada identifikasi ya. Bagian identifikasi adalah dimensi profil lulusan ya. Dimensi profil lulusan ini dipilih ya. Profil lulusan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Jadi profil lulusan ini kan ada 8 ya. Sesuaikan dengan materi dan kegiatan pembelajaran untuk mencapai profil lulusan ya. Tidak harus semua dipilih. Misalkan ya bisa 1, 2, atau 3 ya. Di sini 8 profil lulusan itu adalah yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kewargaan. Yang ketiga ada penalaran kritis. Kemudian yang keempat kreativitas. Yang kelima kolaborasi. Yang keenam kemandirian. Yang ketujuh kesehatan. Dan yang kedelapan komunikasi. Oke, yang di blok-blok warna kuning ini kelihatannya harus dimasukkan ya. Kemudian ini ada CP ya, CP, tuliskan capaian pembelajaran sesuai fase ya. Ini juga opsional CP ini, bisa dicantumkan, bisa tidak ya. Kemudian lintas disiplin ilmu juga opsional ya. Tuliskan disiplin ilmu dan atau mata pelajaran yang relevan. Kemudian bagian selanjutnya, ini sudah masuk pada bagian desain pembelajaran ya. Jadi ada 2 bagian, identifikasi dan desain pembelajaran ya. Ini untuk capaian pembelajaran lintas disiplin ilmu, ini opsional ya. Kemudian kita akan memasukkan tujuan pembelajaran. Sekali lagi ini kita ambil dari alur tujuan pembelajaran itu ya.
Kemudian tuliskan topik pembelajaran ya, sifatnya juga opsional. Kemudian praktek pedagogis ya. Praktek pedagogis itu nanti menyangkut model, strategi, metode yang ditentukan oleh guru untuk mencapai tujuan belajar ya. Kemudian kemitraan pembelajaran. Mitra kerjasama untuk berkolaborasi dan berperan dalam pembelajaran lingkungan sekolah, lingkungan luar sekolah, masyarakat, misalkan guru bidang studi lain ya. Di mana kemitraan ini sebenarnya itu bisa dimanfaatkan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran pada proses KBM ya. Kemudian ada lingkungan pembelajaran, lingkungan yang mengintegrasikan antara ruang fisik, ruang virtual, dan budaya belajar ya. Kemudian ada lagi pemanfaatan digital ya. Oke. Ini semua nanti akan kita coba untuk merumuskan dalam sistematika RPP ya. Kita lanjutkan pada bagian yang inti nih, ya ini pengalaman belajar ya. Pengalaman belajar ini ada kegiatan awal pembelajaran, ada kegiatan inti, ada kegiatan penutup ya, sebagaimana pada kegiatan pembelajaran yang RPP kita sebelumnya ya. Kemudian nanti pada kegiatan pengalaman belajar ini yang harus diperhatikan itu adalah bahwa proses ini harus mengandung 3 kegiatan ya, yakni yang pertama, kegiatan memahami ya. Kegiatan memahami. Kemudian yang kedua adalah mengaplikasikan ya. Yang ketiga harus mengandung unsur refleksi terutama pada kegiatan penutup ya. Nah, ini ciri khas dari pendekatan pembelajaran mendalam ya. Sekali lagi, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi ya. Inilah pengalaman belajar pada pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi nanti di setiap pertemuan memang tidak harus ketiganya ini langsung terjadi dalam satu kali pertemuan ya. Kalau misalkan materinya itu luas, butuh proses memahami agak lama, bisa jadi satu pertemuan itu masih pengalaman belajarnya memahami ya. Nanti pertemuan kedua, ketiga mungkin bisa pada pengalaman belajar mengaplikasi dan merefleksi ya. Oke, kemudian asesmen ya. Ada asesmen pada awal pembelajaran, ada asesmen pada proses pembelajaran, dan ada asesmen pada akhir pembelajaran ya. Asesmen ini dalam pembelajaran mendalam disesuaikan dengan asesmen as learning, assessment for learning, dan assessment of learning ya. Tentukan metode atau cara yang digunakan secara komprehensif untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik ya. Kalau itu misalkan assessment of learning misalkan ya tes tertulis, tes lisan, kemudian penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian produk, observasi, portofolio. Kalau misalkan asesmen awal itu biasanya bisa menggunakan self-assessment atau peer teaching ya. Penilaian antar teman atau penilaian diri ya, self-assessment. Kemudian penilaian berbagai kelas dan sebagainya. Langsung saja saya berikan format modul ajar deep learning. Ini adalah format sesuai dengan panduan atau pedoman yang telah diterbitkan oleh Kemendikbud. Nah, format modul ajar deep learning ini bisa kalian download pada link yang saya sertakan pada deskripsi video ini. Nah, seperti ini format modul ajar deep learning. Nah, nanti ini juga menjadi prompt ya, atau instruksi yang bisa kita kembangkan menggunakan AI. Nah, yang saya tandai kuning ini silahkan diedit sesuai dengan kebutuhan atau menyesuaikan dengan jenis materinya. Nah, seperti ini formatnya. Kurang lebihnya ya sama dengan modul ajar
yang lain, cuman di sini ada penekanannya pada pengalaman belajar, yaitu langkah-langkah pembelajarannya. Di dalamnya ada aspek memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Ini sesuai dengan kerangka kerja yang sudah diatur dalam panduan deep learning. Nah, ini ada mengaplikasikan, merefleksi, memahami. Nah, di setiap item ini harus mengandung 3 unsur, yaitu mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Nah, sampai pada bagian terakhir yaitu assessment. Di sini ada assessment awal pembelajaran, proses pembelajaran, dan assessment akhir pembelajaran. Oke, sekarang langsung saja kita buat contoh modul ajar deep learning dengan format yang sudah saya sediakan ini. Langsung kita buka. Oke, ChatGPT-nya. Lalu di sini kita perintahkan buatkan modul ajar deep learning. Nah, di sini kita tegaskan misalnya untuk materi, ya. Nah, ini materinya atau temanya. Ini saya ambil contoh PKN kelas 5. Kita copy, kita paste di sini. Oke. Kelas 5. Misalnya seperti ini. Di SDN Kota 1 misalnya. Sesuai dengan format berikut ini. Titik 2. Oke, lalu ditahan shift enter supaya ke bawah. Oke, sekarang kita buka format yang ada di sini. Kita copy bagian identitas dulu. Oke, kita copy bagian identitas di sini, lalu di shift enter. Lalu sekarang kita copy tabel atau bagian pertama, yaitu identifikasi dan desain belajar. Di sini ada beberapa tabel yang dipisah ya. Pertama tentang identitas ini, lalu nanti bagian kedua pengalaman belajar. Kita buat secara terpisah. Khusus bagian ini nanti tetap isinya tetap karena ini akan dicentang secara manual oleh guru masing-masing. Kita klik bagian pojok tabel ini. Lalu klik kanan, copy. Oke. Lalu kita paste di sini. Oke, lalu klik enter atau bagian panah. Oke, sekarang isinya ini kita copy ke tabel atau format yang sudah disediakan tadi. Pertama, bagian identifikasi peserta didik. Kita copy, kita paste di sini. Ini kita hapus, enter, kita paste. Oke, seperti ini. Silahkan ditata ya supaya rapi. Lalu sekarang bagian materi pelajaran. Petunjuknya ini kita hapus dulu, kita enter. Kita ambil di bagian ini. Oke, pada bagian dimensi profil lulusan ini tidak perlu diganti ya. Biarkan seperti ini karena nanti tinggal dicentang bagian-bagian mana. Misalnya materi tentang keragaman budaya dan nilai Pancasila ini di sini sudah dipilihkan masuk kategori DBL 1, 2, 3, 4, 5 ya. Masuk pada keimanan, kewargaan, keterangan kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Silahkan bagian-bagian ini silahkan dicentang ya. Lalu bagian capaian pembelajaran. Petunjuknya ini kita hapus dulu. Kita paste bagian capaian pembelajaran.
Terusnya begitu ya sampai bagian akhir. Oke, bagian ini sudah selesai. Kita lanjut ke bagian pengalaman belajar. Kita buka formatnya seperti ini, pengalaman belajar. Tinggal kita klik pojok tabel. Oke, klik kanan, copy. Lalu karena perintahnya di atas sudah ada, tinggal dipastekan saja di sini. Paste, lalu klik enter atau bagian ini. Oke, sudah selesai, tinggal kita copy isinya satu persatu ke dalam tabel tadi. Bagian awal, kita copy ini, bagian ini dulu ya. Taruh di sini. Oke, bagian awal prinsip pembelajaran, kesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ini kita hapus, kita ganti tahapan-tahapan. Bagian awal, orientasi bermakna, persepsi kontekstual, dan motivasi yang menggembirakan. Kita copy saja. Oke, seperti ini. Baru kita tata ya secara manual ya. Oke, seperti ini hasilnya. Lalu bagian inti ini kita hapus. Bagian inti kita copy, mulai bagian memahami. Prinsipnya berkesadaran dan bermakna kita copy. Bagian memahami. Ini tidak harus 2 ya, tahapan memahami ini bisa lebih dari 2. Oke, ini kita miringkan begini supaya lebih mudah dibaca. Oke, sudah selesai kegiatan atau pengalaman pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran mulai awal, inti, dan penutup. Jika ingin lebih detail lagi, silahkan bisa diperintahkan di bagian ini, kembangkan misalnya kegiatan inti menjadi lebih detail ya dan jelas. Misalnya seperti ini, kalau kita ingin mengembangkan kegiatan pembelajaran kita ini lebih detail dan lebih banyak, seperti ini contohnya, maka akan dibuatkan lebih detail lagi. Oke, kalau pengen lebih detail dan panjang, bagian intinya bisa kalian ganti dengan tahapan-tahapan yang ini ya. Caranya sama seperti tadi, tinggal di copy paste ke template yang sudah disediakan. Nah, saya langsung saja ke bagian assessment. Nah, di bagian ini, oke, tinggal kita klik tanda pojok tabel, asesmen pembelajaran, lalu kita copy, kita pastekan di bagian ini, enter. Oke, sekarang kita pindahkan hasilnya ke template yang sudah ada tadi. Asesmen awal pembelajaran dulu ya, ini kita copy bagian ini, lalu yang bagian ini tunjuknya ini kita hapus, kita ganti yang tadi. Nah, seperti ini, baru kita edit. Oke, sekarang bagian asesmen pada proses pembelajaran. Kita lihat hasilnya seperti ini.
edit supaya rapi. Kita kasih nomor. Oke, sekarang asesmen pada akhir pembelajaran. Nah, karena ini bentuknya tabel ya, ini bisa ditambahkan di bagian bawah template tadi. Ini copy saja semuanya sampai bagian akhir. Oke, ini kita copy. Nah, ini kita pilih ya, tidak harus semuanya seperti ini, tapi boleh kita pilih beberapa saja. Karena ini bentuknya adalah lampiran, bisa taruh di bawahnya sini. Kita paste. Oke, seperti ini. Lalu kalau mau mengedit isinya, nah, isi tabelnya, kita klik pojok, lalu table design, klik bagian ini, lalu pilih yang ini supaya bordernya muncul ya, lebih bagus lagi ya, seperti ini. Baru kita edit ya satu persatu supaya lebih rapi. Ini. Nah, setiap item ini nanti ada instrumen masing-masing ya, instrumen masing-masing, misalnya penilaian proyek, poster atau cerita bergambar yang menggambarkan budaya Indonesia dan nilai Pancasila, dinilai berdasarkan kriteria, isi, dan seterusnya. Ini ada instrumennya untuk menilai. Begitu juga yang lain, misalnya tes lisan, tanya jawab atau kuis lisan seputar budaya. Nah, nanti pertanyaannya juga dibuatkan tersendiri. Jadi ini ringkasannya saja, bisa juga diperintahkan di sini. Nah, di bagian ini misalnya kita ingin mengembangkan semua jenis asesmen akhir pembelajaran ini menjadi instrumen yang lebih detail. Tinggal perintahkan di sini, buatkan instrumen. Tinggal dipaste di sini, di copy ini asesmen akhir pembelajaran. Oke. Seperti ini. Masing-masing jenis asesmen. Nah, seperti ini yang detail. Oke, lalu klik enter. Nah, ini penilaian proyek ya, tujuannya ini, judulnya Budayaku dan Pancasila. Nanti yang dinilai, skor-skornya, kemudian indikator penilaiannya sudah ada. Penilaian produk ya, yang dinilai apa saja itu sudah ada di sini. Penilaian kinerja ya, sudah dibuatkan instrumennya sampai detail ini ya, sampai bagian akhir. Oke, sudah selesai semua, tinggal kita copy saja mulai atas menjadi lampiran. Ini namanya lampiran penilaian ya, instrumen penilaian. Kita blok seperti ini, lalu kita copy, kita lampirkan instrumen ini yang akan kita buat menilai ya, panduan menilai. Kita buat lampiran saja di bagian lain, kita paste. Nah, ini baru kita edit ya satu persatu tabelnya, karena belum muncul. Tinggal klik pojok, lalu border ya. Nah, seperti ini. Begitu juga yang lain, kita klik pojok lalu border. Oke, lalu bagian ini pojok lalu klik border. Oke, seperti itu seterusnya. Kalau ada tabel caranya seperti itu. Oke, akhirnya modul ajar deep learning kita sudah selesai. Coba kita lihat dari atas. Nah, seperti ini hasilnya.